Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel sejarah. Saya di sini akan menuju ke tempat makam Mbah Mangun atau yang biasa dikenal dengan nama Mbah Purwokerto. Kita ikuti terus di channel sejarah. Dan seperti inilah penampakannya, kita bisa lihat karena tempat Mbah Mangun itu ada di tempat pemakaman umum, sahabat-sahabatku. Bisa kita lihat di depan ini dengan keadaan seperti ini ya, pemirsa sejarah. Dan biasa nanti saya akan membersihkan karena sudah lama juga saya nggak kesini. Assalamualaikum ya, kotor keadaannya ya. Inilah makam Mbah Mangun, ulama besar yang berada di Purwokerto kota ya. Alhamdulillah udah lumayan bersih ya, tidak seperti tadi sangat kotor. Sayang tuh ada coret-coretan. Biasanya saya seminggu 4 kali di sini bersih-bersih. Ini udah lama, ada sebulan barusan kesini nih. Makam Mbah Mangun di Kota Purwokerto. Demikian pemirsa channel sejarah. Saya di sini di tempat makam Mbah Mangun
Dan inilah keadaannya seperti yang tadi telah ditayangkan. Sedikit cerita karena saya tidak begitu mengetahui kebenarannya beliau, tapi saya pernah dengar dari orang-orang yang mengerti sejarah beliau. Membangun beliau dulunya adalah seorang pejuang juga, dan beliau adalah ulama besar. Kalau bahasa Jawanya, Mbah Mangun adalah babatnya kota Purwokerto yang ada di Kabupaten Banyumas. Dulu beliau ditempatkan di daerah Jalan Jenderal Sudirman yang bertepatan di dalam area hotel besar. Tepatnya titiknya itu dari perempatan Pasar Wage ke barat sedikit, kiri jalan ada yang namanya hotel besar, dan beliau diistirahatkan di situ. Kemudian dah ratusan tahun makam Mbah Mangun dipindahkan di sini, tepatnya di Pemakaman Umum Purwokerto Kulon. Kenapa Mbah Mangun bisa sampai dipindahkan di area sini? Karena tempat hotel besar akan dibangun lagi untuk dibuat kamar-kamar seperti itu. Jadi dengan polemik, dengan segala masalah dulu, sebenarnya masyarakat tidak setuju kalau Mbah Mangun dipindahkan di area sini, atau masyarakat setempat tidak setuju makam Mbah Mangun dibongkar ataupun dipindahkan. Sebenarnya seperti itu. Dan saat itu ada beberapa wartawan yang meliputnya dan sampai dinaikkan ke kelurahan sampai ke kabupaten. Tapi sayangnya masyarakat tersebut tidak kuat hingga makam Mbah Mangun pun dibongkar dan dipindahkan di sini. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, inilah sekilas tempat dan sekilas ulasan dari saya yang saya tahu dan saya pahami tentang beliau Mbah Mangun. Dan saya ada bukunya untuk terah dari Mbah Mangun. Nanti akan saya tayangkan juga buku terah urutan keluarganya atau saudara-saudaranya seperti itu. Nanti akan saya tayangkan. Monggo silakan di antara sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di channel sejarah yang mau berziarah ke tempat ini, silahkan. Karena di sini banyak yang berziarah dari kota-kota, di dalam kota ataupun sampai keluar kota itu banyak. Dari Jakarta, Bandung, bahkan sampai Kalimantan, luar pulau. Tempat ini sering dikunjungi oleh para peziarah. Silakan datang saja. Untuk alamatnya Purwokerto Kulon, Pemakaman Umum Purwokerto Kulon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, di Jalan Sodagaran. Begitu sahabat-sahabatku, silakan saja yang mau berziarah datang saja di sini. Dan saya mau pulang karena rumah saya dekat. Nanti saya akan memperlihatkan untuk buku terah dari Mbah Mangun. Ini adalah buku silsilah dari Mbah Mangun ya.
atau beliau dikenal sebagai Mbah Purwokerto. Dan kita akan buka silsilah Raja Singosari ya. Ken Arok dengan keris Empu Gandring merebut tahta kerajaan sehingga terjadi sumpah Empu Gandring yang banyak minta korban. Ini Ken Umang, Ken Arok turun Tohjaja. Nih, ini Ken Dedes turun Mahesa Wong Teleng, Mahesa Campaka, Lembutal Raden Wijaya. Nah, di sini Tunggul Ametung Anusopati Ranggawuni Kertanegara, 4 orang putri ini. Para Meswari, Rendra Dwita, Pranja, Paramita, dan Gajatri. Kudamerta bergelar Wijaja Rajasa menjadi Raja Mentahun dan Wengker. Raja Tiga Tri Buana Ti Dewi. Nih. Sebagai raja terakhir tahun 1466 sampai 1478 adalah Bere Kertabumi. Menurut para raton tidak jelas masih turunan R Wijaya atau bukan. Nih. Ini ada Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah dan Aliar, Sayyidina Husain, Zainal Abidin, Zainul Alim, Zainal Al-Kubro, Zainal Al-Husain, Maulana Jumadil Kubro, Ibrahim Samarakandi Sunan Gresik, Raden Usman Haji Sunan Ngudung, Jafar Siddiq Sunan Kudus. Majapahit Brawijaya. Nih. Bisa dilihat ya pemirsa dimanapun berada. Nih, Sunan Gresik atau Syekh Wali Lanang Ibrahim Asmara Ibrahim Samarakandi. Nih. Ada Ronggolawe Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta,
Raden Said Sunan Kalijogo, Dewi Rasawulan, Syekh Maulana Maghribi, Joko Tarub Kidang Talingkas, Cikal Bakal Mataram Islam. Diberi nama Joko Tarub karena tinggal di desa Taruh. Itu seperti itu ya. Nih. Sampai Sultan Hud Raja Mesir, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nih, Prabu Lalian, Prabu Jiung Wanara, Putri Purbasari, Kamandaka, Lutung Kasarung, Prabu Siliwangi, Nyi Subang Larang, Rara Santang, Haji Sarifah Mudim. Nih, Kaisar Raja Cina, Dewi Kian Cina, Raden Fatah Raja Demak, Pangeran Sabranglor atau Adipati Unus Raja Demak. Demak kalah perang lawan Portugis, berdirilah kerajaan Pajang, rajanya Sultan Hadiwijaya. Setelah itu Mataram Islam, Raja Pratama Suto Wijojo, Panembahan Senopati, dan raja terakhir Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Nih, Prabu Brawijaya ya. Nih, Majapahit. Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram. Nih. Ini kisah-kisahnya ini ya. Nah ini, jalur ini bukan turunan langsung, garis tanda kurung seperguruan saja, tapi masih ada kaitannya. Itu ya penjelasannya. Nih. Raden Suromenggolo, Raden Bondoyudo, Raden Udo Wijojo, Raden Purwokerto. Ini Raden Purwokerto, ini Mbah Mangun. Yang makam yang tadi itu ya. Raden Suroyudo, nih, Damen. Pakubuwono I, Amangkurat, nih ya. Amangkubuwono turun. Nih. Suroyodo, prajurit Diponegoro, Panglima Penewu. Ini lumayan tebal bukunya ya, pemirsa sejarah. Nanti saya cari nih yang dipercepat ya. Yang Mbah Mangun itu loh, namanya itu Mbah Purwokerto terkenalnya dulu ya. Ini nih, saya harus melewati setebal ini. Saya lewati nih. Ini Pangeran Diponegoro, Bukiswati, Raden Purwokerto. Ini Mbah Mangun ya. Terus Raden Suroyudo, Mertadiwangsa, Demen Sairah, Harjo Sumarto. Nih.
Ini urutan-urutannya ya. Dari Raden Tasliman. Nah ini Mbah Mangun, Pangeran Diponegoro, ya, Marta Diwangsa, turun sini terus. Nih, keluarga Parsini. Nih, keluarga Raden Tasliman, Rusmiati Subianto. Itu ya, channel sejarah dimanapun berada, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku senusantara, setanah air. Telah saya tayangkan tadi makam Mbah Mangun atau yang dikenal dengan nama Mbah Purwokerto, yang posisinya ada di Desa Purwokerto Kulon, Jalan Sodakaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, di tempat pemakaman umum. Dan telah saya perlihatkan tadi buku silsilah milik beliau Mbah Purwokerto atau yang disebut dengan Mbah Mangun. Ini saya dapat dari teman waktu saat Mbah Mangun makamnya dibongkar. Karena membuat ini maksudnya agar kuat tidak dibongkar atau tidak dipindahkan, tapi ternyata tetap dipindahkan. Seperti itu ya, pemirsa di channel sejarah. Semoga ini bermanfaat. Mari kita jaga sejarah kita Nusantara dari leluhur-leluhur kita untuk menjaga agar kelak anak cucu kita semua dapat mengetahui. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.